Hujan tipis masih membasahi kaca restoran Le Jardin Noir ketika kabar kematian Chef Adrian Pratama menyebar cepat di pusat kota Bandung. Restoran itu terkenal sebagai tempat makan eksklusif, bukan hanya karena cita rasa hidangannya, tetapi juga karena reputasi sang chef yang dikenal perfeksionis, disiplin, dan hampir tidak pernah mempercayakan dapurnya kepada orang lain. Chef Adrian ditemukan tewas di ruang persiapan dapur lantai 2, tubuhnya tergeletak rapi tanpa tanda perlawanan mencolok. Tidak ada senjata tajam, tidak ada luka terbuka yang mencurigakan. Kematian itu, pada pandangan pertama, tampak seperti kecelakaan kerja biasa, namun intuisi berkata sebaliknya. Detektif Raka Wirawan berdiri cukup lama di depan pintu dapur sebelum akhirnya melangkah masuk. Aroma sisa masakan masih menggantung di udara, bercampur dengan bau logam dari peralatan dapur yang belum sempat dibersihkan. Raka bukan detektif yang terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia dikenal justru karena kegemarannya memperhatikan detail-detail kecil yang sering diabaikan orang lain. Di ruang itulah, ia melihat sebuah benda yang tampak sepele, namun kelak menjadi kunci dari seluruh kasus. Sebuah buku resep tua bersampul hitam, tergeletak di meja stainless dekat tubuh korban. Buku itu bukan buku resep biasa. Di sampul bagian dalamnya tertera tulisan tangan. AP, jangan pernah diperlihatkan. Kertasnya tebal, menguning oleh usia, dan di sudut-sudutnya tampak noda minyak yang menandakan sering digunakan. Namun ada sesuatu yang janggal. Saat Raka membalik halaman satu persatu, ia menemukan jeda yang tidak wajar. Satu halaman di bagian tengah buku telah tercabik rapi. Bukan robek tergesa-gesa, melainkan dilepas dengan hati-hati, seolah seseorang tahu persis halaman mana yang ingin dihilangkan. Pihak kepolisian sempat menganggap buku resep itu tidak relevan. Fokus mereka lebih tertuju pada kemungkinan keracunan makanan atau kelelahan ekstrim. Namun Raka melihatnya berbeda. Chef Adrian dikenal sangat tertutup soal resep-resep kreasinya. Bahkan sous chef yang telah bekerja bertahun-tahun tidak pernah diberi akses penuh ke buku tersebut. Jika satu halaman sampai hilang, berarti halaman itu memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar resep masakan. Penyelidikan awal menunjukkan tidak ada tanda perusakan di restoran. Semua pintu terkunci, kamera pengawas aktif, dan tidak ada rekaman orang asing masuk setelah jam operasional. Artinya, jika memang ada tindak kejahatan, pelakunya adalah seseorang yang sudah berada di dalam lingkaran terdekat Chef Adrian. Seseorang yang mengenal kebiasaan korban, tahu jadwalnya, dan tahu betul keberadaan buku resep itu. Raka mulai mencatat nama-nama yang sering berinteraksi langsung dengan korban. Maya Lestari, manajer restoran yang mengatur seluruh operasional dengan tangan besi. Bima Saputra, sous chef ambisius yang diam-diam ingin membuka restorannya sendiri, serta Livia Armand, kritikus kuliner terkenal yang belakangan kerap terlihat berdiskusi tertutup dengan Chef Adrian. Ketiganya memiliki akses ke dapur, dan lebih penting lagi, memiliki motif yang belum terlihat jelas di permukaan. Namun satu detail kecil kembali mengganggu pikiran Raka. Posisi buku resep itu terlalu rapi untuk ukuran situasi darurat. Jika Chef Adrian memang mengalami kecelakaan, mengapa buku itu terbuka di meja, bukan tersimpan di laci pribadinya seperti biasa? Dan jika seseorang sengaja mengambil satu halaman, mengapa halaman lain dibiarkan begitu saja? Malam itu, saat restoran telah disegel dan semua staf dipulangkan, Raka berdiri sendirian di dapur yang sunyi. Ia menyadari bahwa kasus ini bukan tentang bagaimana Chef Adrian meninggal, melainkan apa yang diketahui Chef Adrian sebelum ia meninggal. Dan rahasia itu, kemungkinan besar, tertulis di halaman buku resep yang kini telah hilang. Di titik itulah Raka memahami satu hal. Pembunuhan ini bukan dilakukan karena kebencian, melainkan karena sesuatu yang terlalu berharga untuk dibiarkan diketahui orang lain. Pagi berikutnya, restoran Le Jardin Noir kembali dibuka untuk kepentingan penyelidikan. Garis polisi masih membentang di pintu masuk, memantulkan cahaya matahari yang menyelinap di antara gedung-gedung tinggi pusat kota Bandung. Detektif Raka Wirawan kembali melangkah ke dalam, kali ini dengan tujuan yang lebih terarah. Ia tidak lagi mencari penyebab kematian secara fisik, melainkan alur peristiwa yang terjadi sebelum malam terakhir Chef Adrian Pratama. Raka memulai dari dapur utama. Ia memperhatikan posisi setiap peralatan, mencocokkan dengan laporan petugas forensik. Tidak ada peralatan yang hilang, tidak ada bekas pertarungan, tidak ada tanda kepanikan. Semua terlihat seolah Chef Adrian sedang melakukan rutinitas biasa. Namun kebiasaan itulah yang justru menjadi petunjuk.
Chef Adrian dikenal selalu menutup buku resepnya dan menyimpannya di laci terkunci setiap selesai bekerja. Fakta bahwa buku itu berada di atas meja menunjukkan bahwa ia sempat membukanya dengan sengaja malam itu. Rekaman kamera pengawas diperiksa ulang. Raka tidak mencari orang yang masuk, melainkan pola waktu. Dalam rentang 2 jam sebelum kematian, hanya 3 orang yang terekam memasuki area dapur lantai 2. Maya Lestari, manajer restoran, Bima Saputra, sous chef, dan Chef Adrian sendiri. Tidak ada orang lain. Tidak ada bayangan samar. Tidak ada celah bagi pihak luar. Semua mengarah pada lingkaran internal. Maya Lestari menjadi perhatian pertama. Sebagai manajer, ia memiliki akses penuh ke seluruh ruangan, termasuk laci pribadi Chef Adrian. Ia dikenal sangat teliti, bahkan cenderung dingin. Raka menemukan catatan keuangan restoran di ruang administrasi yang menunjukkan adanya negosiasi besar dengan investor luar negeri. Nama Chef Adrian tercantum sebagai satu-satunya pemilik hak cipta menu andalan restoran. Tanpa persetujuan tertulis darinya, kerjasama itu tidak akan pernah terjadi. Fakta ini menempatkan Maya dalam posisi yang rumit, ambisi besar, namun terikat oleh satu orang. Bima Saputra menunjukkan sisi yang berbeda. Raka menemukan proposal restoran kecil milik Bima yang disimpan rapi di dalam loker staff. Proposal itu tertanggal sebulan sebelum kematian Chef Adrian. Di dalamnya, terdapat konsep menu yang mencurigakan mirip dengan gaya khas Chef Adrian. Terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Namun Bima tidak memiliki akses bebas ke buku resep tua itu. Ia hanya tahu keberadaannya, bukan isinya. Nama ketiga, Livia Armand, muncul dalam catatan kalender pribadi Chef Adrian. Beberapa pertemuan tertulis tanpa detail, hanya diberi tanda khusus. Livia dikenal sebagai kritikus kuliner berpengaruh yang bisa mengangkat atau menghancurkan reputasi restoran. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ulasannya tentang Le Jardin Noir justru cenderung netral, bahkan menahan pujian. Seolah ada sesuatu yang sengaja ia simpan. Meski begitu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Raka. Tidak satupun dari ketiga orang itu tampak memiliki alasan untuk menghilangkan satu halaman saja dari buku resep. Jika tujuannya mencuri resep, mengapa tidak membawa seluruh buku? Mengapa repot meninggalkan benda paling berharga Chef Adrian di tempat terbuka? Raka kembali ke ruang persiapan tempat tubuh korban ditemukan. Ia mengamati meja kerja, memperhatikan noda kecil yang hampir tak terlihat, bekas cipratan cairan bening di tepi meja. Bukan minyak, bukan air. Forensik sebelumnya menyebutnya tidak berbahaya, namun Raka mencatat waktu pengeringannya. Cairan itu ditumpahkan tidak lama sebelum kematian. Ia lalu mengingat kembali posisi tubuh Chef Adrian. Terlalu rapi untuk korban kecelakaan. Seolah seseorang memastikan ia tidak jatuh, tidak menciptakan suara, tidak menarik perhatian. Semua dilakukan dengan tenang dan penuh perhitungan. Saat Raka meninggalkan restoran siang itu, satu kesimpulan mulai terbentuk. Halaman buku resep yang hilang bukan sekadar resep rahasia, melainkan sebuah catatan tersembunyi. Sesuatu yang ditulis Chef Adrian untuk dirinya sendiri. Sesuatu yang jika diketahui orang lain, dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di restoran itu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pelaku pembunuhan tidak bertindak untuk mengambil keuntungan langsung, melainkan untuk menghapus sebuah kebenaran. Detektif Raka Wirawan menghabiskan malamnya di ruang kerja sempit milik Kepolisian Kota Bandung, dikelilingi salinan dokumen, foto lokasi kejadian, dan hasil laporan forensik yang telah diperbarui. Di tengah tumpukan itu, buku resep Chef Adrian Pratama kembali menjadi pusat perhatiannya. Ia memeriksa ulang struktur buku tersebut, urutan halaman, jenis kertas, dan bekas sobekan yang tersisa di bagian tengah. Sobekan itu terlalu bersih. Tidak ada serat kertas yang terangkat secara acak. Artinya, halaman tersebut dilepas saat buku berada dalam kondisi tenang, bukan dalam situasi darurat. Raka menyimpulkan bahwa halaman itu diambil sebelum Chef Adrian meninggal, atau setidaknya sebelum ia kehilangan kesadaran. Fakta ini mengubah arah penyelidikan secara signifikan. Raka lalu memeriksa arsip lama tentang Chef Adrian. Ia menemukan wawancara lama di sebuah majalah kuliner, di mana Chef Adrian pernah menyebut bahwa buku resepnya tidak hanya berisi formula masakan, tetapi juga catatan pribadi tentang eksperimen dapur, kesalahan fatal, dan kegagalan yang tidak pernah ia publikasikan. Buku itu adalah jurnal, bukan sekadar panduan memasak. Jika satu halaman hilang,
besar kemungkinan halaman itu berisi pengakuan atau peringatan. Di saat yang sama, hasil toksikologi akhirnya keluar. Chef Adrian tidak meninggal karena kecelakaan kerja. Di dalam tubuhnya ditemukan jejak zat kimia ringan yang biasa digunakan dalam industri makanan, aman dalam dosis kecil, namun berbahaya jika dikonsumsi berulang dalam waktu singkat. Zat itu tidak memiliki rasa kuat, mudah larut, dan sering digunakan sebagai bahan tambahan pengawet eksperimental. Seseorang yang memahami dapur profesional akan tahu cara menggunakannya tanpa meninggalkan aroma mencurigakan. Temuan itu membuat daftar tersangka menyempit, sekaligus melebar. Banyak orang di restoran memahami bahan tersebut, tetapi hanya sedikit yang tahu dosis pastinya. Raka menelusuri catatan pembelian bahan dapur dan menemukan sesuatu yang ganjil. Ada pemesanan kecil bahan kimia itu 2 minggu sebelum kematian, atas nama restoran, disetujui oleh Chef Adrian sendiri. Tidak ada tanda penyalahgunaan dalam sistem. Raka menyadari bahwa racun itu bukan diselundupkan oleh orang lain, melainkan sudah berada di dapur dengan sepengetahuan korban. Artinya, Chef Adrian tidak sedang dijebak secara acak. Ia terlibat dalam sesuatu yang berbahaya, dan mungkin menyadari risikonya. Penyelidikan kemudian beralih ke rutinitas pribadi Chef Adrian. Dari catatan kebersihan dapur, Raka menemukan bahwa Chef Adrian selalu mencicipi saus tertentu setiap malam sebelum restoran tutup. Saus itu tidak pernah disajikan kepada pelanggan. Hanya disimpan dalam wadah kecil tanpa label. Kebiasaan itu dianggap aneh oleh staf, namun tidak pernah dipertanyakan. Raka kembali ke dapur dan memeriksa rak pendingin khusus. Di sana, wadah saus itu masih ada. Forensik memastikan bahwa sisa zat kimia yang sama ditemukan di dalamnya. Saus itu bukan alat pembunuhan langsung, melainkan media akumulasi. Chef Adrian perlahan diracuni, sedikit demi sedikit, tanpa ia sadari sepenuhnya. Namun satu pertanyaan besar tetap belum terjawab. Mengapa Chef Adrian membiarkan dirinya terpapar zat berbahaya yang ia sendiri ketahui risikonya? Jawabannya mulai muncul ketika Raka menelusuri halaman sebelum dan sesudah bagian buku yang hilang. Di halaman sebelumnya, Chef Adrian menulis tentang eksperimen gagal yang hampir merusak reputasinya. Di halaman setelahnya, ia menulis satu kalimat singkat yang terasa seperti peringatan. Jika ini kubiarkan, seseorang akan mati. Jika kuhentikan, semuanya runtuh. Kalimat itu bukan catatan ilmiah. Itu adalah dilema. Raka akhirnya memahami bahwa halaman yang hilang berisi keputusan penting, keputusan yang mungkin melibatkan nama seseorang. Seseorang yang tidak ingin catatan itu pernah dibaca. Dan orang itu tidak perlu mencuri seluruh buku, karena hanya satu halaman yang cukup untuk menghilangkan bukti. Saat Raka menyusun ulang potongan demi potongan, ia menyadari bahwa pembunuhan ini bukan dilakukan oleh orang yang paling ambisius atau paling mencurigakan. Pelakunya adalah seseorang yang selama ini terlihat sebagai bagian paling stabil dari sistem. Seseorang yang keberadaannya dianggap netral, bahkan diperlukan. Satu kesadaran pahit di benak Raka. Pelaku tidak bertindak untuk mengambil alih, melainkan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah berjalan terlalu jauh untuk dihentikan. Detektif Raka Wirawan kembali ke Le Jardin Noir pada jam yang sama seperti malam terakhir Chef Adrian Pratama bekerja. Ia ingin merasakan ulang suasana dapur ketika restoran hampir tutup, saat kelelahan bercampur kebiasaan, dan kesalahan kecil mudah luput dari perhatian. Dapur itu terasa terlalu tenang, bahkan tanpa aktivitas. Setiap sudutnya mencerminkan keteraturan yang dipaksakan, seolah ketenangan itu sengaja diciptakan agar tidak ada yang bertanya terlalu jauh. Raka mulai menyusun ulang peristiwa malam kematian Chef Adrian. Dari rekaman kamera, Chef Adrian terlihat bekerja sendiri setelah staf lain turun ke lantai 1. Beberapa menit kemudian, seseorang masuk ke dapur lantai 2 tanpa membawa peralatan apapun. Orang itu tidak tampak tergesa-gesa. Gerakannya familiar dengan ruang tersebut. Kamera tidak menangkap detail wajah dengan jelas. Namun satu hal menonjol. Orang itu tahu persis di mana kamera memiliki titik buta. Raka mencatat bahwa hanya satu orang yang memahami semua sudut kamera restoran, bukan karena keahlian teknis, melainkan karena kebiasaan operasional. Seseorang yang mengatur alur kerja, bukan hanya memasak. Ia lalu menelusuri kembali catatan harian Chef Adrian. Di beberapa halaman awal, ada catatan tentang tekanan non-teknis, tenggat waktu, perjanjian bisnis, dan penyesuaian menu yang diminta demi efisiensi biaya. Chef Adrian menulis dengan nada ragu,
Seolah ia sadar bahwa perubahan itu mengorbankan standar yang selama ini ia pegang. Namun ia juga menyadari bahwa restoran tersebut telah tumbuh terlalu besar untuk sekadar ditutup atau ditarik mundur. Halaman yang hilang kini semakin jelas fungsinya di benak Raka. Itu bukan resep, bukan eksperimen, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa Chef Adrian mengetahui adanya praktik berbahaya yang dilakukan secara sistematis, dan ia sedang menimbang untuk menghentikannya atau melaporkannya. Raka kemudian memeriksa jadwal pertemuan Chef Adrian di minggu terakhir hidupnya. Ia menemukan satu pola menarik. Setiap pertemuan penting selalu difasilitasi oleh orang yang sama. Tidak pernah berubah. Orang itu pula yang menjadi penghubung antara dapur, investor, dan pihak luar. Tanpa kehadirannya, komunikasi akan terputus. Raka menyadari sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Selama penyelidikan, fokus selalu tertuju pada siapa yang paling ingin mengambil alih posisi Chef Adrian. Padahal, pelaku sebenarnya tidak menginginkan posisi itu sama sekali. Ia justru ingin Chef Adrian tetap berada di sana, selama mungkin, dan tetap diam. Namun ketika Chef Adrian mulai menulis catatan, mulai ragu, dan mulai mempertimbangkan untuk menghentikan eksperimen berbahaya itu, keseimbangan runtuh. Kematian Chef Adrian bukanlah rencana awal, melainkan solusi terakhir. Raka kembali mengingat cairan bening di meja dapur. Itu bukan tumpahan ceroboh, melainkan sisa dari rutinitas yang telah berlangsung lama. Seseorang secara perlahan menyesuaikan dosis, memastikan tidak ada efek langsung, tidak ada kepanikan, tidak ada kecurigaan. Semua berlangsung dalam keheningan. Malam itu, Raka berdiri di depan rak pendingin dan menatap wadah saus kecil tanpa label. Ia menyadari bahwa siapapun yang mengatur operasional restoran memiliki kesempatan sempurna untuk memanipulasi isi wadah itu tanpa dicurigai. Tidak perlu akses ke laci rahasia, tidak perlu menyentuh buku resep, cukup memastikan halaman pengakuan itu tidak pernah dibaca. Saat Raka meninggalkan restoran, ia tidak lagi mencari siapa yang paling mencurigakan. Ia mencari siapa yang paling diuntungkan jika segalanya tetap berjalan seperti biasa. Dan jawabannya mulai terasa terlalu jelas, terlalu dekat, dan terlalu sulit diterima oleh semua pihak. Detektif Raka Wirawan tidak langsung melakukan penangkapan setelah semua kepingan terasa lengkap. Ia memilih satu langkah terakhir yang sunyi, membaca ulang buku resep Chef Adrian Pratama dari awal hingga akhir, kali ini dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mencari isi tulisan, melainkan pola tekanan pena, jeda antar kalimat, dan bekas koreksi kecil yang tertinggal di halaman-halaman sekitar bagian yang hilang. Di halaman sebelum sobekan itu, Chef Adrian menulis dengan tangan berat, seolah pikirannya dipenuhi keraguan. Di halaman setelahnya, tulisannya menjadi singkat dan kaku. Ada kekosongan emosional di antara dua halaman itu. Raka lalu memperhatikan satu detail kecil yang sebelumnya diabaikan. Bekas tinta samar di halaman setelah sobekan, tercetak terbalik. Jejak tekanan pena dari halaman yang telah diambil. Dengan bantuan forensik dokumen, bayangan tulisan itu perlahan terbaca. Tidak lengkap, namun cukup jelas untuk dipahami. Halaman yang hilang ternyata berisi pengakuan Chef Adrian tentang penggunaan zat tambahan berbahaya dalam proses persiapan saus internal restoran, dilakukan bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan atas dorongan kebutuhan operasional. Ia menulis bahwa praktik itu, sementara, namun telah berlangsung terlalu lama. Ia juga menuliskan satu nama, bukan sebagai tuduhan, melainkan sebagai pihak yang terus menekannya untuk mempertahankan sistem tersebut demi kestabilan bisnis. Nama itu bukan Bima Saputra, bukan pula Livia Arman. Nama itu adalah Maya Lestari. Raka akhirnya memanggil Maya untuk dimintai keterangan ulang, kali ini bukan di ruang interogasi biasa, melainkan di kantor restoran yang kini sunyi. Maya tetap tenang, profesional, dan tidak menunjukkan tanda kepanikan. Ia tahu kasus ini tidak dibangun di atas emosi, melainkan fakta. Raka memaparkan temuannya secara runtut. Maya memiliki akses penuh ke dapur, memahami titik buta kamera, mengatur pasokan bahan, dan menjadi penghubung utama investor. Lebih dari itu, Maya adalah satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Chef Adrian mulai menulis catatan pengakuan, karena Chef Adrian sempat menyebut bahwa ia tidak ingin membawa rahasia ini sendirian. Racun itu tidak dimasukkan sekaligus. Maya hanya menyesuaikan rutinitas yang sudah ada. Sedikit demi sedikit. Tidak cukup untuk menimbulkan kecurigaan cepat. Hingga suatu malam,
Dosis itu melewati batas aman. Chef Adrian tidak langsung menyadarinya. Ia tetap bekerja, tetap membuka buku resep, dan mungkin di saat terakhirnya, ia menyadari bahwa keraguannya telah membuatnya terlalu lambat. Maya tidak menyangkal isi halaman yang hilang. Ia hanya menyatakan satu hal, jika Chef Adrian menghentikan praktik itu secara mendadak, restoran akan runtuh, puluhan staf akan kehilangan pekerjaan, dan investasi besar akan hancur. Dalam pikirannya, ia tidak membunuh seorang chef, ia menjaga sebuah sistem. Namun bagi hukum, motif itu tidak mengubah kenyataan. Raka menutup buku resep itu dengan hati-hati. Buku tersebut kini kembali utuh secara makna, meski satu halamannya telah lama hilang. Ia menyadari ironi dari kasus ini, Chef Adrian dibunuh bukan karena rahasianya terlalu berbahaya, melainkan karena ia mulai ingin jujur. Beberapa minggu kemudian, Le Jardin Noir resmi ditutup. Buku resep Chef Adrian disimpan sebagai barang bukti, namun satu salinan catatan eksperimennya diserahkan kepada keluarganya, tanpa bagian yang membahayakan. Detektif Raka Wirawan menuliskan laporan terakhirnya dengan satu kalimat penutup. Dalam dunia yang terlalu teratur, kejahatan seringkali tidak datang dari kekacauan, melainkan dari orang yang paling rapi menyembunyikannya. Dan di sanalah kisah buku resep yang satu halamannya hilang akhirnya menemukan akhirnya, bukan sebagai cerita tentang masakan, melainkan tentang pilihan kecil yang dibiarkan terlalu lama, hingga tak ada jalan kembali.